Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang manajemen asuhan kelas 1 persalinan. Materi ini nanti akan saya gabungkan antara materi yang pernah saya bawakan di AHA Event sekaligus dengan PPT yang akan saya bagikan kepada teman-teman semua. Outline kita akan membahas tentang pengkajian dulu, ya. Tentunya kita pahami dulu tentang persalinan, kemudian bagaimana pengkajian data subjektif dan objektifnya, bagaimana pemeriksaan dalam, bagaimana penggunaan partograf, analisa kelas 1 persalinan, kemudian penapisan ibu bersalin, serta penata laksanaan asuhan kebidanan kelas 1 dan pendokumentasian kelas 1. Mungkin sebelumnya Anda semua sudah memahami bahwa persalinan adalah proses di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari uterus ibu atau rahim. Ibu hamil yang mau bersalin biasanya ditandai dengan kontraksi yang terus-menerus, kemudian itu berpengaruh pada pembukaan serviks. Tandanya pembukaan serviks adalah keluarnya lendir. Kalau lendirnya masih tidak ada darahnya, itu kemungkinan masih pembukaan 1 atau 2. Nanti pembukaan 3 atau lebih biasanya sudah mulai mengeluarkan bercak darah atau namanya bloody show. Pada ibu hamil juga ada yang dinamakan kontraksi palsu, di mana kontraksi itu dapat terjadi pada waktu-waktu tertentu namun tidak menyebabkan pembukaan serviks. Hal itu belum tentu menjadi proses persalinan, namun itu merupakan tanda persiapan bagi ibu untuk bersalin. Bedanya apa kontraksi asli dengan kontraksi yang berpengaruh untuk persalinan dengan kontraksi palsu? Biasanya kontraksi palsu lamanya tidak lebih dari 20 detik, jadi cuma sekitar 10 detik atau 15 detik kemudian hilang. Kemudian jaraknya juga jauh, bisa 1 jam, bisa setengah jam, bisa 20 menit. Sedangkan kontraksi yang menunjang dalam persalinan itu biasanya antara 20 sampai 30 detik di awal ya, mungkin masuknya keringan. Kemudian munculnya itu bisa 10 menit sekali. Ya, lebih bagus lagi kalau 2 menit sekali atau dalam 10 menit itu minimal 3 kali. Jadi ibunya bisa diajarkan, coba cek kalau misalnya kontraksinya dalam 10 menit sudah lebih dari 3 kali ya, atau 3 sampai 4 kali, itu baru datang ke bidan untuk dicek apakah proses persalinannya sudah berjalan atau belum. Kemudian persalinan sendiri terbagi menjadi 4 fase, di mana kala 1 adalah kala pembukaan, yaitu dari pembukaan 1 sampai 10 cm, biasanya antara 6 sampai 12 jam, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terjadi pada 3 jam atau yang disebutnya partus precipitatus ya. Kemudian pada kala 2 yaitu mengeluarkan ya, pengeluaran itu masuk dari pembukaan lengkap sampai kelahiran bayi. Kalau pada premi itu kita punya waktu 2 jam, sedangkan pada multi kita punya waktu 1 jam. Kemudian kala 3 atau kala uri, yaitu lahirnya plasenta, merupakan fase di mana dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta itu sekitar 30 menit ya, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti ada kemungkinan retensio plasenta. Kemudian kala 4 yaitu adalah pengawasan, di mana kita observasi setelah lahirnya plasenta. Kita melakukan observasi pada tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kontraksi uterus, kandung kemih, serta perdarahan. Kala 4 ini berlangsung selama 2 jam. Misalnya plasenta lahirnya jam 11.30, berarti selesai observasi kala 4 adalah jam 13.30. Tentunya observasi ini terbagi pada 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 30 menit pada 1 jam kedua.
Itu ya, nanti kita masuk dalam partograf. Kemudian ini adalah contoh bagaimana proses persalinan itu berlangsung, di mana kalau pembukaannya ini bisa dilihat ya dari pembukaan 1, 2, 3, 4 sampai 5 cm pada gambar yang pertama sampai yang kedua. Yang 6, 7, 8, 9 sampai 10 cm sekitar gambar, bisa jadi gambar yang ketiga sampai yang keempat. Di sini kita bisa lihat ketika kepala masih tinggi belum ada pembukaan, atau misalnya terjadi belum ada pelebaran pada serviks ya. Nah, ini bisa juga terjadi pada pembukaan 1 ya. Kemudian pada pembukaan 2 itu sudah mulai kepalanya sudah mulai turun, kemudian serviksnya mulai menipis dan melebar dan terdapat rongga. Penipisan dan pelebaran tersebut juga dapat mengakibatkan pecahnya beberapa pembuluh darah sehingga lendirnya bercampur darah. Hal ini akan tergantung juga dengan kontraksi, sehingga kalau terjadi terus-menerus maka darahnya akan semakin banyak, lendirnya juga semakin banyak. Sampai akhirnya pembukaan 5, 6, 7, 8 ya. Ini bisa kita lihat perbedaannya, serviksnya sampai akhirnya 10 lengkap semua ya. Kemudian kala 1 merupakan kejadian yang dimulai sejak terjadinya kontraksi uterus yang teratur dan meningkat frekuensi serta kekuatannya sehingga serviks membuka lengkap atau sekitar 10 cm. Di sini terdapat 2 fase, di mana fase laten dan fase aktif. Fase laten itu 0 sampai 3 cm atau kurang dari 4 cm, lamanya bisa 6 sampai 8 jam. Bahkan pada ibu yang hamil pertama kali bisa 1, 2 hari, 3 hari. Maka dari itu, ketika kita menjadi seorang bidan, mengecek pembukaannya masih 1, tentunya kita cek juga terkait dengan kontraksinya. Kalau masih sebentar, maka bisa kita anjurkan ibu untuk pulang terlebih dahulu karena takutnya nanti masih 2 hari atau 3 hari. Kemudian pada fase aktif dimulai dari 4 cm, di mana pada primi rata-rata pembukaannya 1 cm per jam, dan pada multi biasanya antara 1 sampai 2 cm per jam. Namun WHO sendiri menyarankan adalah pada fase aktif dimulai pada pembukaan 5. Kenapa? Karena hal itu sudah mulai terjadinya proses persalinan yang berjalan dengan baik. Karena bisa jadi kalau di antara 3 sampai 4 itu kemungkinan besar ketika ibu ya mengalami kontraksi yang kurang baik, itu bisa jadi partus lama. Jadi kita WHO menyarankan fase aktif itu dimulai pada pembukaan 5 cm. Namun boleh saja kita tetap waspada ketika pembukaan sudah sampai 4 cm, dan itu juga bisa kita pantau dengan partograf. Namun kalau misalnya 4 cm ini ke 5 cm bisa 2 jam, bisa 3 jam, masih oke ya, karena aktifnya itu nanti ketika 5 cm. Kemudian pengkajian data subjektif yang bisa kita gali ya atau kaji pada ibu, biasanya identitas ya, nama ibu, alamat, suku, pendidikan, nomor telepon atau nama suami. Itu juga bisa dilihat dari buku PING. Kemudian kita cek juga HPHT-nya, riwayat kehamilannya bagaimana, persalinannya, dan di fase yang lalu, misalnya ini hamil anak kedua, anak ketiga, anak keempat, apakah pernah komplikasi sebelumnya. Itu bisa menjadi referensi kita untuk merujuk ya. Misalnya kalau sebelumnya pernah perdarahan hebat, ya kita harus waspada untuk persalinan yang ini. Kemudian kita juga perlu menanyakan kapan bayi akan lahir menurut taksiran ibu, karena banyak sekali ibu-ibu yang lupa dengan HPHT-nya dan ketika menjelaskan tentang usia kehamilannya, ingatnya itu adalah bulan. Kemudian riwayat kehamilan saat ini, adakah komplikasi? Apakah ada perdarahan, mual muntah yang berlebihan, pusing, apakah pernah kejang? Itu juga perlu diidentifikasi karena nanti akan berpengaruh pada proses persalinannya. Kemudian apakah ada riwayat penyakit sebelumnya ya, diabetes, kemudian darah tinggi, asma, jantung, apakah juga ada riwayat keturunan, karena bisa jadi ibunya merasa pada saat sebelum hamil tidak ada apa-apa, tapi pada saat persalinan karena punya keturunan hipertensi misalnya, itu akan menimbulkan
peningkatan tekanan darah. Kemudian pernah tidak untuk menggunakan alat kontrasepsi, kemudian riwayat imunisasi TT. Harapannya semua ibu sudah mendapatkan imunisasi TT sesuai dengan kebutuhannya ya, tidak harus 2 kali, tetapi ada yang cuma sampai 3 kali atau sampai 4 kali pada beberapa anak tertentu. Kemudian digali juga keluhan saat ini tuh seperti apa, dengan kapan mulai terjadinya kontraksi, sudah keluar bulu di show atau belum, keluar air-air atau tidak, kemudian gerakan janinnya bagaimana, kemudian kapan makan atau minum terakhir, kapan BAB atau BAK terakhir, dan adakah kesulitan dalam proses tersebut, karena nanti akan berpengaruh juga pada proses persalinan. Apakah ibu juga sudah pernah melakukan rapid test atau swab atau tertanggal pada berapa? Kalau misalnya kalau sekarang kan sudah semua ibu sudah ini ya, sudah divaksin untuk COVID. Nah, ini perlu hati-hati juga, meskipun itu sudah bukan jadi pandemi, namun itu perlu menjadi pertimbangan juga. Kemudian untuk data objektif, di mana kita melakukan pemeriksaan fisik, kita perlu mengecek keadaan umum ibu, tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, suhu, pernafasan ya, kemudian screening tanda gejala COVID juga masih perlu, adakah demam, batuk, pilek terakhir, anosmia atau tidak merasakan rasa atau penciuman, kemudian tanda-tanda persalinan ya, adanya pengeluaran lendir darah, pendataran dan pembukaan serviks, atau kemungkinan ketuban sudah pecah atau belum. Kemudian kondisi janin, letak dan posisinya, denyut jantungnya, gerakan janinnya, kemudian juga pemeriksaan payudara, pemeriksaan abdomen pada TFU dengan mengukur yaitu McDonald's, kemudian Leopold 1 sampai Leopold 4, kemudian denyut jantung janin, jumlahnya berapa per menit, penghitung maksimumnya 1 atau 2, kemudian penurunan bagian terendah janin. Kemudian kita cek juga apakah ada tanda gejala pada ekstremitas atas dan bawah, misalnya udem, varises, atau kekakuan sendi. Kemudian di anogenital kita infeksi vulva vagina, bagaimana warnanya, bagaimana konsistensinya, adakah lesi, luka parut, cek juga bloody show ya, varises, adakah infeksi, itu perlu dicek juga. Kemudian dilanjutkan untuk periksa dalam, di mana kita melakukan pemeriksaan pada dinding vagina, adakah benjolan atau tidak, ada kelainan yang lain, kemudian poresionya, pembukaannya berapa, ketubannya sudah pecah atau belum, kemudian presentasi bagian terendah janin, tidak harus kepala, bisa jadi kaki, bisa jadi bokong, atau hal yang lain. Anda perlu tahu bagaimana mengecek presentasi ini, kemudian posisinya bagaimana, kiri depan, atau kiri belakang, kanan belakang. Penurunannya sudah Hodge berapa, dan terjadi molase atau tidak. Nah, kemudian berikut prosedur pemeriksaan fisik kala 1 ya. Kita harus siapkan alat-alat di dekat pasien, kemudian beritahu ibu apa yang harus dilakukan dan apa tujuannya. Jangan lupa cuci tangan, bersikap lemah lembut dan sopan, serta bantu pasien agar merasa tenang. Minta ibu untuk pipis terlebih dahulu atau mengosongkan kandung kemihnya. Kemudian setelah kembali, kita bisa nilai kesehatan dan keadaan umum ibu, suasana hatinya, tingkat kegelisahannya ya, atau keadaan emosional. Kemudian cek warna konjungtiva, kebersihan, status nutrisi, kecukupan air dalam tubuh. Kemudian nilai tanda-tanda vital ibu, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian lakukan pemeriksaan fisik head to toe ya, mulai dari tadi sudah konjungtiva, mungkin kita cek juga adakah pembesaran kelenjar tiroid, kelenjar getah bening, ya. Kemudian di daerah mulut apakah ada anemia atau tidak, karies atau stomatitis, ya. Kemudian lanjut ke pemeriksaan abdomen, ya. Kemudian pastikan ada atau tidaknya kontraksi, kemudian ukur TFU, kemudian cek juga untuk Leopold 1 sampai 4, ya. Memantau kontraksi uterus dengan menggunakan jarum detik pada jam dinding atau jam tangan.
Kemudian letakkan tangan penolong di atas uterus dan palpasi jumlah kontraksi dalam kurun 10 menit. Tentukan durasi atau lama kontraksi. Nah, pada fase aktif minimal terjadi 2 kali atau 3 kali kontraksi dalam 10 menit atau lamanya kontraksi sekitar 30-40 detik atau lebih. Setelah itu, kita pantau denyut jantung dengan stetoskop Pinard atau Doppler untuk mendengarkan denyut jantung per menit secara full, karena kita harus tahu apakah ada hentian dari denyut jantung di tengah-tengah ya. Setelah dinilai, kita harus tahu normalnya denyut jantung janin antara 120 sampai 160 kali per menit. Kalau kurang atau lebih berarti itu menunjukkan gawat janin. Kemudian menentukan presentasi bayi dengan cara berdiri di samping ibu. Kemudian kita menghadap ke arah kepala ibu. Ibu diminta menepuk lututnya untuk menentukan presentasi bayi. Kepala atau bokong bila berbentuk bulat, raba keras, dan berbatas tegas serta mudah digerakkan. Belum masuk panggul, biasanya yang teraba adalah kepala. Kemudian menentukan penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada di atas tepi simplicis pubis dengan ukuran perlimaan jari ya. Misalnya itu kalau belum masuk panggul 5/5, kalau sudah masuk 1 per bagian 4/5, kalau sudah masuk 2 bagian itu 3/5 dan seterusnya sampai 0/5 ya. Nah, itu tentukan hasil perlimaan. Kemudian melakukan penilaian kemajuan persalinan dengan pemeriksaan dalam ya, pengeluaran per vaginam, selaput ketubannya, pembukaannya, penipisannya, bagian kecil di sekitar bagian terdahulu, penurunan kepala ya dibandingkan dengan perlimaan, denominator, penyusupan. Kemudian melakukan dokumentasi di partograf ya. Selanjutnya untuk prosedur pemeriksaan dalam ini mulai dari pertama ya, menyambut klien dengan ramah dan sopan, memperkenalkan diri, merespon terhadap reaksi klien, minta ibu untuk buang air kecil, siapkan tempat, bahan, serta posisi pemeriksa secara sistematis, dan menjelaskan tujuan dari periksa dalam. Tujuannya apa sih periksa dalam ini? Yaitu untuk menilai pembukaan, menilai ketubannya, ya sudah pecah atau belum, kalaupun sudah pecah masih ada atau tidak gitu ya. Kemudian presentasi janin, denominatornya apa, penurunannya berapa begitu. Kemudian mencuci tangan dan mengeringkan dengan handuk, tutupi badan ibu sebanyak mungkin dengan sarung atau selimut, minta ibu berbaring terlentang dan lututnya ditekuk serta pahanya dibentangkan. Gunakan sarung tangan DTT atau steril saat melakukan pemeriksaan. Gunakan kasa atau gulungan kapas DTT yang dicerupkan kepada air DTT. Boleh tidak larutan antiseptik? Kalau bisa jangan ya, cukup air DTT saja. Basuh labia dengan secara hati-hati, seka dari depan ke belakang untuk menghindarkan kontaminasi feses, karena dalam persalinan bisa jadi ibunya keluar feses sehingga perlu dibersihkan ya. Ketika pemeriksaan genitalia eksterna, kita perlu memperhatikan apakah ada luka atau massa termasuk kondiloma, varikositas, vulva atau luka parut ya, varises seperti itu, baik itu pada vulva vagina maupun pada rektum. Di rektum sendiri kita perlu cek apakah ada hemoroid atau tidak. Setelah itu kita nilai cairan vagina, tentukan apakah ada bercak darah, perdarahan pervaginam atau mekonium. Jika yang terbawah bagian terendah janin adalah kepala, pastikan penunjuknya atau denominatornya apa. Apakah ubun-ubun kecil, apakah ubun-ubun besar atau fontanel magna. Ya, nilai juga celah sutura sagittalis untuk melihat derajat penyusupan dan apakah ukuran kepala janin sesuai dengan ukuran jalan lahir. Jika pemeriksaan sudah lengkap, keluarkan tangan dengan hati-hati, celupkan sarung tangan ke dalam larutan untuk dekontaminasi atau larutan klorin, tapi sebenarnya larutan klorin sudah tidak boleh lagi, sekarang lebih ada yang lebih ramah lingkungan dengan menggunakan enzim ya.
Kemudian lepaskan sarung tangan secara terbalik dalam larutan tersebut selama 10 menit. Cuci kedua tangan dan keringkan dengan handuk kering, bantu ibu untuk mengambil posisi yang lebih nyaman. Kemudian jelaskan pemeriksaan pada ibu dan keluarga serta dokumentasi pada partograf. Berikut pengisian partograf, mungkin Anda semua mungkin sudah pernah ya untuk mengisi partograf. Kita isi terlebih dahulu identitas ya, umur, nama suami, tanggal dan waktu mulai dirawat, alamat, waktu pecahnya ketuban, waktu mulainya kontraksi, umur kehamilan, grafida, paritas, dan abortus. Kemudian waktu dimulainya untuk mengisi partograf mulai dari pembukaan, penurunan bagian terendahnya berapa dengan lingkaran, denyut jantung janinnya dengan titik, ketuban dengan U atau sudah pecah ya, penyusapan dengan angka 0 belum, kalau 1 berarti sudah dekat antara sutura sagittalis kanan dan kiri. Kemudian kontraksi dengan kita melakukan arsir atau titik-titik ya di kotak yang sudah ditentukan. Nadi dengan titik, tekanan darah dengan huruf panah ke atas untuk sistol dan huruf panah ke bawah untuk diastol. Suhu bisa kita tulis dan urin juga bisa kita tulis untuk volumenya. Untuk analisa sebenarnya sudah ada video selanjutnya atau video lain, mungkin bisa dicek tentang diagnose persalinan. Tentunya kita tentukan identitas, status GPA-nya, fase laten atau fase aktif, kemudian usia kehamilan. Ini contoh analisa atau diagnosenya. Nyonya A 25 tahun, G1P0A0, hamil 39 minggu, infartu, fase laten, keadaan ibu dan janin baik. Kalau mau ditambahkan boleh janin tunggal hidup intrauterin dengan kondisi sudah ada hasil USG. Kemudian kalau fase aktif sama, misalnya Nyonya B 35 tahun, G3P1A1, hamil 40 minggu, infartu fase aktif, keadaan ibu dan janin baik. Berikut penapisan persalinan, ada 18 kasus yang tidak boleh ditangani di klinik praktik bidan mandiri atau di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang pertama, riwayat persalinan SC, pernah mengalami perdarahan pervaginam, persalinan preterm kurang dari 37 minggu, ketuban pecah dengan mekonium kental, ketuban pecah lebih dari 24 jam, ketuban pecah pada usia kurang dari 27 minggu, ditakutkan ini bayinya terlalu kecil ya, kemudian ikterus, anemia berat, tanda gejala infeksi atau COVID-19, preeklamsi atau hipertensi kehamilan, TFU lebih dari 40 cm atau minimal itu maksimal sekali yang bisa Anda terima itu 38 cm karena takutnya nanti distosia bahu, gawat janin, primipara dalam fase aktif dengan kepala masih 5/5, presentasi bukan belakang kepala, misalnya ubun-ubun besar atau dahi atau muka, itu juga tidak boleh. Presentasi majemuk, bisa jadi presentasinya ubun-ubun kecil namun ternyata ada jari di sisi kanan atau ada tali pusat, itu juga tidak boleh. Kehamilan gemeli, tali pusat menumbung, dan shock. Kemudian penata laksanaan asuhan pada kala 1 kita optimalisasi memberikan dukungan emosional, membantu pengaturan posisi ibu, memberikan nutrisi dan cairan. Kita bisa membantu ibu keleluasaan menggunakan kamar mandi ya, menilai dan memantau kemajuan persalinan dengan partograf. Kemudian kita siapkan pertolongan persalinan, artinya tersedia obat, tersedia penolong, kemudian alat pelindung diri. Kemudian membantu mengurangi rasa nyeri dengan terapi komplementer, contohnya seperti pijatan, acupressure, aromaterapi, terapi musik atau belly dance, atau menggunakan teknik riboso. Kemudian dilanjutkan pendokumentasian kala 1 persalinan. Ini contoh swabnya ya, catatan perkembangan, hari, tanggal, dan waktu. Kemudian ada narasi dari subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan. Kemudian diparaf. Lengkapi hasil anamnesa dan pemeriksaan Anda pada catatan perkembangan. Tuliskan berdasarkan susunan SOAP, subjektif, objektif, analisa, dan penata laksanaan.
lengkapi hari, tanggal, waktu pemeriksaan para pemeriksa, catat setiap kejadian penting atau hasil pemeriksaan, kemudian lakukan pemantauan setiap 4 jam pada fase laten atau sesuai indikasi tertentu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak terkait dengan asuhan kebidanan kelas 1 persalinan. Untuk selanjutnya, mata kuliah ini dilanjutkan dengan asuhan kebidanan pada kala 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.